Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkirata wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatsa wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasuli wa da'wata ilal huda wa dilala lil khair ibtigha' mardatillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan dalam kajian satu pagi, kita mengkaji kitab Nasaihud Diniyah karya Imam Qutbil Irsyad wa Qausil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, nafa'anallahu bi fid dharain, amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah ilmu-ilmu dari Imam Al-Haddad, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari pelajaran yang lalu, yaitu perihal bab zakat. Bagaimana kita sekarang mempelajari syarat-syarat apa saja harta-harta yang dikeluarkan untuk zakat dan bagaimana cara mengeluarkannya, kepada siapa saja. Kembali kita baca, wa alam anna zakata la tajibu illa fi malin makhsus wa huwa nisab minad dahabi wal fiddah wa amwali tijarah wal hububi was thimar wal an'am. Ketahuilah sungguhnya zakat tidak wajib kecuali pada harta-harta tertentu saja, yaitu nisab, mencapai nisab, batasan daripada emas dan perak, dan harta perdagangan, biji-biji yakni bahan makanan pokok dan buah-buahan, anggur dan kurma, walan'am dan hewan ternak. Begitu juga la tajibu illa fi waktin maksus, tidak wajib kecuali pada waktu tertentu, yaitu 1 tahun haul, 1 tahun dalam emas dan perak, kemudian dalam perdagangan, dalam peternakan, dan ketika panen dalam pertanian. Begitu juga ukuran yang wajib, wal wajibu qadrun maksus, dengan dikeluarkan ukuran tertentu, yaitu rubu'ul usyur minan naqdi wat tijarah, 2,5% daripada emas dan perak dan perdagangan, dan wal usyur 10% minal hubub wat thimar, daripada biji-bijian yakni bahan makanan pokok dan buah-buahan, yang mana diairi dengan tanpa biaya dan peralatan. 10% bila tanpa biaya dalam pengairannya, atau 5% jikalau ada biaya dalam pengairannya, perawatannya. Adapun wa amman na'am, dalam hewan ternak yang wajib di dalamnya ada zakat, yakni al-ibil wal bik wal bakar wal ghanam, yaitu pada unta, sapi dan kambing. Faitulun nadhar fiha, penjelasannya panjang. Wa tafsilu dzalik fi kutubil fiqhi, dan perinciannya hal ini ada di dalam kitab-kitab fikih. Maka wajib bagi orang yang mempunyai harta-harta yang kaya raya ini untuk mempelajari daripada ilmu zakat ini. Dia wajib mengetahuinya, yakni ukuran nisab, ukuran yang dikeluarkannya berapa, kemudian kepada siapa, waktunya kapan. Ini jangan sampai salah. Oleh karena itu, jangan sampai di antara kita ini menjadi mani'uz zakah, atau sebenarnya mau membayar zakat tapi salah dalam mengeluarkan zakat. Sekarang kita mempelajari syaratnya dahulu. Bagaimana syarat wajibnya zakat? Ada 5 syarat wajibnya zakat.
Apabila dalam diri seseorang ada 5 ini, maka dia diwajibkan mengeluarkan zakat. Yang pertama al-Islam, yaitu agamanya Islam. Maka tidak wajib bagi orang yang kafir asli. Tapi adapun orang yang murtad, waliyadzubillah, masalan dia pertaniannya hektaran ya. Kemudian dia tiba-tiba waliyadzubillah murtad. Si A ini murtad, maka fayuqafu maluhu inda riddatih. Hartanya diberhentikan, yang dikeluarkan, yang harusnya dikeluarkan zakat itu. Permisalan orang itu murtad selama 3 tahun. Selama 1 tahun ya, 1 tahun bisa 2 kali ya pertanian itu ya. 1 tahun bisa 2 kali ya. Tidak ada petani-petani di sini. Setahun bisa 3 kali ya. Nah, masalah setahun bisa 3 kali, dia setahun murtad. Maka hartanya itu dia diberhentikan, yakni dia ketika dia kembali kepada Islam, maka dia wajib untuk diambil daripada harta zakatnya itu. Kalau dia meninggalnya dalam keadaan murtad, waliyadzubillah, maka menjadi hartanya itu yang diwajibkan zakat itu menjadi yakni dikembalikan kepada imam, pemerintah untuk dikelola, untuk diambil daripada bagian zakatnya. Kalau dia taubat kembali kepada Islam, maka dia mengkodok, mengeluarkan daripada zakatnya selama 3 kali itu. Nah, ini banyak pelajaran penting yang harus dipahami di masyarakat kita. Kalau misalkan ada seseorang dia itu kaya raya dalam perdagangan atau pertanian, dia kaya raya mencapai nisab. Seharusnya dia, contoh ini ya, perdagangan. Dalam 1 tahun dia sudah wajib dalam mencapai nisab. Kemudian dia itu tidak membayarkan zakat. Tahun kedua begitu tidak membayarkan zakat. Tahun ketiga begitu juga mencapai nisab tidak membayarkan zakat. Tahun ketiga taubat misalkan. Oh ternyata begini ya. Atau tidak tahu, oh ternyata begini. Saya wajib mengeluarkan zakat. Selama 3 tahun saya tidak membayarkan zakat. Maka orang itu mengkodok. Daripada setiap tahunnya untuk membayarkan zakatnya. Sebagaimana sholat. Orang kalau dia itu mungkin sebab apa sampai meninggalkan sholat, diingat dikodok sholatnya. Yang kedua al-hurriyah, merdeka. Syarat wajibnya zakat merdeka. Nah, kalau sekarang tidak ada perbudakannya. Bagi orang-orang yang merdeka seperti kita-kita ini, apabila punya harta lebih wajib mengeluarkan zakat. Maka tidak wajib bagi budak. Perbudakan sekarang tidak ada. Ta'ayyunul milik, yakni jelas ada pemiliknya. Perorangan, misalkan punyanya Z sawahnya, ya Z itu mengeluarkan zakat. Tapi kalau sawahnya itu, masalah sawahnya itu punya yayasan, punyanya masjid, kan ada itu ya. Atau punyanya pondok pesantren, punyanya majelis, maka itu bukan ta'yinul milik, tidak wajib zakat. Tapi kalau wakaf maukuf untuk Z, nah misalkan maukuf untuk Z, maka ini wajib mengeluarkan zakatnya karena maukufnya ta'ayyan, ditentukan, punyanya perorangan. Tapi kalau punya masjid, punya yayasan, ini tidak ada zakat. Yang keempat, tamamul milik, sempurna kepemilikannya. Ya sempurna kepemilikannya jelas seperti kita-kita ini. Kalau tidak sempurna kepemilikannya seperti budak, perbudakan budak mukatab yang dia membuat perjanjian dengan sayyidnya, menyicil biar bisa merdeka dirinya itu dengan apa perjanjian, maka ini kepemilikannya lemah.
Tidak wajib zakat bagi orang yang seperti budak mukatab karena kepemilikannya tidak sempurna. Kemudian yang kelima, tayakunul wujud, ada yang membayarkan zakat, orangnya ada. Diyakinkan ada. Bukan contohnya zakatnya harta yang diwakafkan untuk janin. Janinnya belum ada, masih dalam perut, misalkan ya, masih dalam perut ibunya. Ini sawah ini diwakafkan oleh kakeknya untuk yang cucunya yang dijanin itu. Sawah ini, misalkan sawah padi itu, berapa hektar buat cucunya itu yang masih dalam janin. Itu yang diwakafkan itu masih tidak wajib untuk mengeluarkan zakat karena pemiliknya masih janin. Ya. Kemudian ini yang penting lagi, yang banyak yang perlu kita pahami, bukan termasuk syarat wajibnya zakat balik dan akal, berakal. Berarti wajib zakat walaupun punyanya anak-anak. Ataupun maaf punyanya orang stres. Kan banyak orang stres sekarang. Nama lainnya orang pedot. Rempege. Orang yang stres alias pedot. Ini juga wajib zakat. Anak-anak juga wajib zakat yang mengeluarkan walinya. Contoh, kan bisa itu ya. Saking cintanya sama cucunya nih, neneknya misalnya, neneknya saking cintanya luar biasa sama cucunya, sawahnya itu dikasihkan buat cucunya semuanya. Hasilnya sawah itu kalau mencapai nisab, ketika panen dikeluarkan zakatnya. Yang caranya yang mengeluarkan ya walinya, orang tuanya, itu wajib zakat. Bisa dipahami nih. Nah, berarti tidak ada alasan untuk tidak mengeluarkan zakat. Cedeng menggendeng. Kemudian apa saja harta-harta yang diwajibkan zakat? Harta-harta yang diwajibkan zakat yang awal adalah an'am, peternakan. Ini peternakan kambing, sapi dan onta. Ya. Kalau sampean pelihara belut, doro, bebek, ayam, tidak ada zakatnya. Ya. Kemudian apa saja syaratnya dalam zakatnya peternakan? Zakatnya peternakan yaitu yang pertama syarat wajibnya zakat peternakan ada 4. Yang pertama bulughun nisab, mencapai nisab. Jadi ada hitungan-hitungannya ya. Ada nisab. Kedua mudiyul haul, mencapai 1 tahun. Jadi selama 1 tahun. Misalkan punya, kalau unta tidak ada di sini ya. Yang ada kambing, sapi. Misalkan punya kambing 40. Nah, berarti kalau selama 1 tahun itu sudah ada nisabnya. Sudah mencapai nisab 40 itu nisabnya. Batasnya 40, selama 1 tahun dia punya kambing 40 atau lebih, maka di situ bisa kewajiban zakat. Jadi selama 1 tahun. Kalau misalkan 1 tahun pakai Dzulqa'dah, pakai Hijriah ya, bukan Masehi, pakai Hijriah. 1 Dzulqa'dah pelihara kambing, jumlahnya 40. Terus sampai tahun depan tanggal 30 Syawal, misalkan nih. Tanggal 30 Syawal, kan hampir setahun nih besoknya ini. Belum setahun nih. Besoknya 1 Dzulqa'dah. Tahu-tahu mati 1 kambingnya misalkan. Berarti kan 39 tidak wajib zakat. Saya tidak Astagfirullahaladzim. Saya tidak ngomong dijual ya. Cuma orang-orang sekarang ini pinter-pinteran. Saya sengaja ngomong tidak dijual, Haji Abdus ngasih bocoran. Repot kan.
Yang ketiga antakuna saimah. Saya tidak mau ngasih yang enteng-enteng, nanti dibuat diakal-akal nanti. Yang ketiga antakuna saimatan. Hendaknya dia itu diumbar ya. Dia apa bahasa Jawanya diangong, diangon. Iya. Dia apa? Yang bahasa perkampingan ini. Diangon, diumbar. Maka hendaknya dikembala di padang rumput yang bebas. Yang bebas. Maka fala zakata ida ala fahal malik fi kalain mamlukin muddatan bihaitsu law turikat minal alaf fiha la tadarrarat dararan bainan. Dikembala, diumbar, diangon di padang rumput yang bebas. Kalau dia dimakani dengan membeli rumput atau dengan biaya di kandang ya, maka ini tidak ada kewajiban zakat. Ya, yang bagian peternakan yang tahu ini, perkambingan, persapian nih. Ya, kalau biaya rumputnya, sapinya itu, ya itu tidak ada kewajiban zakat. Kemudian yang keempat, anda takuna amilatan, bukan hewan ternaknya itu digunakan untuk bekerja, seperti mungkin punya sapi buat bajak sawah, ya punya kambing buat apa kendaraan, ada kambing buat. Atau digunakan buat membajak sawah dan lain sebagainya. Itu tidak ada kewajiban zakat. Yang kedua itu na'am ya. Yang pertama peternakan. Yang kedua azur wasimar, zakat pada biji-bijian dan buah-buahan. Nah, ini azuru yaitu kullu ma yuktatu fi halatil ikhtiyar. Setiap apa-apa yang dijadikan bahan makanan pokok, makanan untuk ketika dalam keadaan ikhtiar, lapang, bukan keadaan yang terdesak. Seperti beras, gandum, jagung, itu ya ada kewajiban zakat. Kalau misalkan lombok, kan bukan, orang tidak mati kalau tidak makan lomboknya. Tidak tahu kalau makanan pokoknya lombok mungkin, orang kelompangan mungkin. Kalau yang sekiranya bukan makanan pokok itu berarti tidak ada kewajiban zakat. Kalau buah-buahan yaitu anggur dan korma. Buah-buahan anggur dan korma. Bagaimana dalam pertanian ini? Ini pertanian ini banyak ini. Banyak mengeluarkan zakat. Karena kebanyakan itu kan lebar-lebar sawahnya orang-orang itu ya. Tapi kembali tadi itu, pemiliknya jelas, ta'yunul milik. Kalau punyanya masjid, punyanya yayasan, punyanya majelis pondok pesantren, itu tidak ada kewajiban zakat. Kalau punyanya fulan, wakaf untuk fulan, itu ada kewajiban zakat. Maka dalam zakat buah-buahan dan biji-bijian ini, dengan dikeluarkannya tidak nunggu nisab. Karena dalam Al-Quran Karim disebutkan oleh Allah SWT, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan berikan haknya ketika di hari panennya. Ya, berikan haknya ketika di hari, jadi panen dihitung itu. Ya. Bagaimana nisab batasannya? Nisab batasannya itu 5 1 ausuk, yakni 825 kg kurang lebih. Nah, padi, jagung, gandum, misalkan orang itu menanam padi, panen, ya, kemudian panennya itu ditimbang, jumlahnya 825 kg, tidak nunggu 1 tahun, dikeluarkan zakatnya.
Dan itu ba'da tasfiyah fil hab, setelah dibersihkan daripada biji-bijinya itu. Apa itu namanya? Apa? Gabah apa ya? Iya. Nah. Dan pada kurma setelah menjadi tamar dan setelah rutop itu yang mad dan yang basah, setelah jadi tamar kurma. Wal inab zabiban, yang anggur setelah kering. Zabib ya. Kalau setelah dibersihkan, ditimbang mencapai 825 kg ya, maka kewajiban zakat, wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, ada kewajiban zakat. Yang dikeluarkan yaitu 10% kalau tidak ada biaya ya dalam pengairannya, perawatannya. 5% kalau ada biaya dalam perawatannya, pengairannya. Kalau misalkan kadang-kadang ada biaya dalam perawatannya, kadang-kadang tidak ada biaya, gampang dalam perairannya, perawatannya, maka 7,5%. Ya, bisa dipahami nih ya. Bukan masalah sewa, nyawanya punya siapa sawahnya, kebunnya itu punya siapa. Kalau yang menyewakan sawah tidak ada urusan sama pertaniannya. Yang nyewa ini, nyewanya kaya raya ini, tapi kepingin nyoba mungkin. Saya mau nyoba, saya mau tanam padi atau mau tanam jagung. Berapa hektar masalah. Dia tanam. Berhasil, maka yang menyewa, yang bertani itu wajib mengeluarkan zakatnya. Ya. Iya apa? Biaya pertanian. Iya, karena ada biaya tanam, biaya dipotong itu apa? Itu biaya kan uang ya. Bukan bayarnya, biayanya itu pakai padi, pakai jagung. Nah, ini penting ini. Kalau operasional, ada operasional dalam perawatan ya berarti ya. Iya, berarti kan itu perawatan ya, masuk operasional biaya dalam perawatan. Maka tadi itu 5% zakatnya. Tapi nanti ini kalau mengeluarkan zakat ini banyak terjadi. Jangan panen masalan 825 kg atau 900 kg panen padi. Kemudian dia itu kan harusnya zakat ya. Ada kewajiban zakat 10% atau 5%. Kalau tidak ada biaya 5%, kalau ada biaya 5% zakatnya. Dia zakatnya itu tidak dikeluarkan zakatnya tapi dikasihkan pegawai-pegawainya. Dianggap zakat. Nah, ini tidak boleh. Itu pekerja itu dapatkan gaji di luar zakat. Jangan zakatnya itu dianggap gaji. Ini kadang bisa terjadi ya. Misalkan padi 900 kg panennya. Wah, kasihkan pegawainya ini. Ini gajinya sampean. Diniatkan zakat udah boleh. Kalau dia dikasih gaji, zakatnya dulu dihitung ya. Zakatnya dulu dihitung. Jangan dibagi-bagi dulu baru dihitung. Akhirnya tidak sampai 900, tidak sampai nisab nanti. Nah, ini diakal-akal bisa juga ini. Biar tidak nisab, dibagi-bagi sih. Biar kurang timbangannya. Nah, orang pintar akal-akalan sekarang, Beb. Macam-macam. Tadi itu hampir haul 40 kambing dijual satu biar tidak nisab. Kalau seperti ini, maka
dihitung dulu, ketemu zakatnya 900 kg, berapa 5%-nya misalkan sudah dikeluarkan zakatnya, baru setelah itu digaji itu pegawainya, kalau mau dikasih silahkan. Gitu ya. Itu dalam pertanian. Kemudian ketiga, zakatun naqd dalam emas dan perak. Insya Allah ini waktunya karena sudah hampir jam 7, pertemuan akan datang insya Allah. Nah, yang pedagang-pedagang nih banyak pedagang-pedagang. Insya Allah pertemuan akan datang, kita pelajari lagi sebagai pedagang atau yang emas dan perak dan lain sebagainya kepada siapa-siapa, insya Allah dalam pertemuan akan datang. Ya, pedagang-pedagang itu perhatikan juga banyak zakat. Mudah-mudahan barakah dan bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman, al-aman min zawadil iman. Wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yahdilu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa firli walidina wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil khillani wa kulli di mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma fadan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi wa alihi wa sahbi adada tashisubi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah.